Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita mau sama-sama belajar, sama-sama menangkap apa menjadi pesan Tuhan buat kita pagi ini, minggu ini. Jangan biarkan iblis memperoleh keuntungan. Wow, lagi-lagi peringatan ya. Jangan biarkan iblis memperoleh apa? Keuntungan. Jadi kita tahu siapa iblis. Dan kita juga gak mau kasih keuntungan buat dia. Tetapi gini, jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita sadari yang ternyata bikin dia untung. Yang membuat dia beroleh keuntungan dari ketidaktahuan kita, dari ketidakpedulian kita. Oleh sebab itu mari kita baca dulu ayat yang mendasari pesan Tuhan ini. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. 2 Korintus 2 ayat 10-11. Saya mau ajak kita baca dua ayat ini bersama-sama. Sudah terpampang di depan. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Nah Bapak Ibu Saudara, surat ini latar belakangnya ya. Di satu perikop itu ada latar belakangnya gini. Diawali adanya, ini kan jemaat Tuhan ya di Korintus. Ada sekelompok guru-guru palsu. Ya namanya guru palsu yang diajarkan juga palsu. Ya kalau dia bilang dia lagi memberitakan Injil, ya Injil palsu. Kalau dia memberitakan kabar, ya kabar palsu. Gitu ya. Ia mengajarkan berita palsu dengan cara menghasut jemaat Tuhan untuk melawan Paulus dengan menolak kerasulannya. Jadi latar belakangnya itu. Ya. Jadi ada guru-guru palsu yang ngajarin yang enggak gitu. Ya. Siapa sih Paulus? Gitu. Dia kan ngaco, dia kan ini gitu misalnya ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah tindakan itu membuat Paulus dan jemaat Korintus menjadi terganggu kan. Ini memang kalau kita baca di surat-surat di perjanjian baru itu banyak sekali. Salah satu tantangan-tantangan dari jemaat Tuhan adalah pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu. Ini tindakan yang mereka lakukan membuat Rasul Paulus serta jemaat Korintus menjadi terganggu. Ya meskipun demikian, nah Paulus tidak membalasnya dengan melakukan hal yang sama. Dia justru menasehati jemaat Korintus untuk mengampuni dan menghibur para penghasut itu. Nah ini kan waktu kita baru baca ini aja, kayaknya hati mulai berontak. Ya cuman begituin gitu ya. Setelah sebelumnya mereka diberikan teguran agar menyadari kesalahan dan kemudian agar bertobat. Di ayat 10 tadi dikatakan sebagaimana ia sendiri sebelumnya juga sudah mengampuni mereka di hadapan Kristus. Nah sekarang gini Bapak Ibu Saudara. Seandainya kejadian tadi itu dialami oleh kita. Ya. Bahwa ada orang-orang yang menjahati kita. Dengan menghasut dan memberitakan hal-hal buruk untuk tujuan menjatuhkan kita. Kira-kira apa reaksi kita nih? Ketika mengetahui ada orang lain yang berbuat jahat dengan cara demikian. Ada orang-orang yang kita percayai misalnya, ini kan pengajar palsu kan. Ada orang-orang yang memang ada bersama-sama tapi kemudian ketahuan ngejahatin misalnya gitu. Ini misalnya. Apa reaksi kita nih? Tentu di dalam hati kita nih ada sekian banyak, tentu masing-masing udah punya cara sendiri. Kalau kayak gitu, aku giniin Pak, gitu ya. Banyak aturan-aturan tidak tertulis yang umumnya dunia biasa pahami, ya. Adalah apa yang biasanya orang-orang lakukan kalau ada hal-hal seperti itu. Kita udah sering dengar, kita udah punya hukum-hukum tidak tertulis. Kita udah banyak hal-hal kalau kejadian seperti ini tindakannya mesti begini, kapok dia tuh, baru dia kapok gitu kan misalnya. Biasanya gini, ini mesti dikasih pelajaran nih orang kayak begini. Harus dibalas dengan perlakuan yang sama, bahkan harus lebih. Dalam arti kata lain kejahatan harus dibalas dengan kejahatan gitu kan. Ya. Itu umumnya orang ya kalau mengalami hal yang sama, kasus yang sama. Tapi aturan-aturan
tidak tertulis yang umum berlaku tadi tidak dilakukan oleh Rasul Paulus terhadap tadi para guru palsu yang telah menyakiti dia jemaat Korintus. Kalau kita dengar itu rasanya ya nggak seru amat ya, itu ya. Pas cuman saya aja kali ya. Nah, bukannya Rasul Paulus adalah seorang yang penakut, enggak. Kita tahu siapa dia, kita tahu siapa Rasul Paulus itu kan. Bahwa dulunya adalah seorang penganiaya jemaat Kristus, bukan seorang pengecut, seorang pemberani, ya, seorang yang penuh determinasi. Kalau memang ini harus dilenyapkan, Bang, ikut Kristus dia harus lenyapkan. Kita tahu latar belakangnya. Baginya nggak sulit untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh para guru palsu itu. Kalau kamu melakukan itu, aku juga bisa melakukan gitu kan. Kalau kita melihat ya seperti apa dulunya Rasul Paulus. Namun dia menyadari bahwa ia adalah seorang yang dipimpin oleh Tuhan dan kebenarannya. Maka apa yang ia lakukan adalah tidak membalas kejahatan dengan perlakuan yang sama. Ia mengampuni dan Alkitab bilang dan menghibur para penghasut itu. Kayaknya nggak cocok ya. Dan ya, tetapi jangan berpikir bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang lemah. Ya, kita lihat ayat yang ke-6. Ayat 6 bilang begini, bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Jadi Rasul Paulus bilang kasih teguran. Nah, teguran yang dimaksud di sini dalam bahasa aslinya adalah epitimia. Epitimia artinya sebuah teguran keras memang, ya, untuk menyatakan kesalahannya agar orang itu bertobat, agar tidak melakukannya lagi. Ada unsur mengajar namun bukan untuk menghancurkan orang itu, dan itu cukup. Masih rasanya hati masih belum puas nih, ya cuman begitu aja Pak. Rasanya bagi sebagian orang mungkin saja ada yang merasa nggak puas dengan tindakan Rasul Paulus itu. Ya. Bahkan mungkin juga sebagian dari kita, mungkin saya juga nggak tahu apa cuman saya aja. Bahwa bukankah apa yang telah dilakukan oleh para guru palsu itu telah melakukan penghasutan yang keji. Bayangkan menghasut, keji untuk menjatuhkan, menghancurkan pekerjaan Tuhan. Ya. Untuk menjelek-jelekan Rasul Paulus. Rasanya orang itu perlu dikasih hajaran setimpal. Maka mestinya orang itu dihakimi beramai-ramai Pak. Ya. Dirujak, istilah sekarangnya dirujak ramai-ramai itu orang. Loh kok cuma diampuni dan ditegur dan dihibur gitu. Ternyata Rasul Paulus punya alasan. Ayat yang ke-11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi dari sini kita belajar sesuatu. Ada koridor-koridor yang Rasul Paulus lakukan. Ada batas, jangan sampai dia lakukan lebih sehingga iblis ambil keuntungan dari itu. Keuntungan yang dimaksud di sini adalah iblis dapat saham besar. Iblis dapat laba besar dari sebuah transaksi yang curang. Iblis tipu dan ambil keuntungan besar. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya untuk menjelaskan ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya Alkitab dua bahasa, lihat yang versi New King James. Terjemahan di situ lebih menarik dan ini lebih menyamai pada makna yang aslinya. Di dalam versi New King James di situ dikatakan lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Yang artinya dari gini, jangan sampai iblis memperoleh keuntungan dari kita gara-gara kita tidak mengindahkan cara atau sarana atau devices atau pemikiran yang iblis gunakan. Jadi jangan sampai iblis mendapat keuntungan dari kita gara-gara kita tidak mengindahkan cara kerjanya. Karena kita lebih menekankan, waduh yang penting hati puas nih gitu. Kita rendo sama-sama gitu. Tetapi ternyata Rasul Paulus paham. Ada satu batas di mana ini wilayah kalau dilewati iblis yang dapat keuntungan. Nah, bagian ini nanti kita bahas di bagian dalam.
Pesan Tuhannya adalah jangan biarkan iblis memperoleh keuntungan. Tanpa kita sadari, di luar kesadaran, sadar dan tidak sadarnya, kadang-kadang kita dituntun oleh satu hal yang entah itu kebenaran dan bukan kebenaran karena udah marah. Maka ternyata ada pihak-pihak yang ternyata dapat keuntungan dari apa yang kita lakukan. Nah, ini jadi pesan Tuhan buat kita. Lagi-lagi pesan peringatan bagi kita ya dari Tuhan. Pesan peringatan bagi kita umat Tuhan. Bersyukur untuk Tuhan yang tidak bosan-bosannya. Ini kan sebetulnya pesan yang serupa beberapa minggu yang lalu kan. Bulan lalu kalau nggak salah. Bersyukur untuk Tuhan yang gak bosan-bosannya memperingatkan kita agar jangan menjadi orang percaya yang ignorant. Nanti saya jelaskan. Atau cuek. Atau yang gak pedulian akan strategi yang dijalankan oleh si musuh. Kan ada kan orang-orang percaya atau gereja-gereja yang ya berjalan dan menganggap bahwa iblis tuh udah gak bisa ngapa-ngapain. Betul, iblis sudah dikalahkan. Tapi bukan artinya gak ada peperangan rohani. Ini suatu peringatan bahwa jangan sampai ada celah terbuka dari pihak orang percaya. Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang berhati-hati dan teliti. Wow, berhati-hati dan teliti. Beberapa minggu yang lalu kan kita pernah waktu soal pesan Tuhan waspada dan berjaga-jaga dikatakan musuhmu si iblis. Nah, musuhmu itu yang digunakan adalah antidikos, ingatan ya. Antidikos dalam musuh dalam pengadilan. Artinya ini orang hukum semua. Jangan sampai kita orang percaya abai hukum. Karena si lawan hati-hati, dia pakai hukum. Makanya kan peperangan waktu iblis mencobai Yesus kan itu kan adu hukum kan, adu firman. Nah, jangan sampai kita sebagai orang percaya kita mengabaikan bagian yang ini. Karena lawan kita ternyata kan dikatakan dia tuh lawan antidikos tuh lawan di pengadilan. Ngerti hukum, ya, musuh menggunakan firman Tuhan untuk mendakwa. Hanya bedanya dia nggak melakukan aja gitu. Nah, sedangkan kita sebagai sebagai pihak orang percaya, kita para pemercaya apabila tidak berhati-hati jangan sampai terjebak dengan menggunakan hukum dan aturan-aturan umum yang biasa orang-orang dunia gunakan. Kalau musuh pegang hukum firman memang nggak melakukan, si orang percaya nggak pegang firman, dia pegang hukum yang berlaku umum. Nah, itu kelemahan orang percaya adalah gini, karena gini, di sekitar kita tuh banyak sekali berbagai aturan tidak tertulis, mau tertulis, tidak tertulis, aturan dunia, hukum dunia, dan lain-lain. Nah, lewat pesannya ini kita diingatkan hati-hati. Kita orang percaya harus berjalan dalam kebenaran. Katakan amin. Meskipun gak enak nih, gak cocok sama hati nih misalnya. Ya. Tapi kita orang percaya, ada hukumnya. Ya. Jadi para pemercaya ini apabila nggak berhati-hati jangan sampai terjebak dengan tadi segala macam hukum-hukum non di luar firman Tuhan yang biasa orang dunia gunakan, yang bukan kebenaran firman. Misalnya gini, kejahatan ini harus dibalas dengan kejahatan lagi. Dia udah ngehasut kita hasut dia. Ya. Kan hukum dulu kan gitu kan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jangan sampai orang percaya gini, menghukum orang itu dengan berbagai cara, ya. Orang-orang yang telah melakukan kesalahan yang tadi sampai kita merasa puas, kadang nggak ada batas waktunya, artinya dendam sampai selama-lamanya. Wah, kurang ajar tuh dia tuh dari dulu itu bikin gua gini gak akan gua ampuni. Mungkin kita nggak berkata nggak akan gua ampuni, tetapi di dalam hati mau terus membara itu. Nah, siapa yang mendapat keuntungan dari sini? Iblis.
Atau sebaliknya, tadi ekstrim kanan, sekarang ekstrim kiri. Tadi kan meluapkan dendam selama-lamanya. Kedua ada ekstrim kiri. Yang ini yang ketiga sebaliknya. Ya, yaitu kebalikannya. Yaitu enggan untuk melakukan apa-apa untuk suatu kejahatan atau pelanggaran yang seseorang yang lakukan terhadap kita dengan alasan kasih. Kadang-kadang orang percaya masih banyak yang kurang tepat di dalam mengaplikasikan kasih. Ya. Kasih dianggapnya harus diam, tidak menegur, tidak mengajarkan, dan tidak melakukan apa-apa. Udah biarin aja. Apakah Rasul Paulus biarin aja? Enggak. Ayat 6 tadi dikatakan. Apa yang dilakukan Rasul Paulus? Ia melakukan epitimia. Panggil itu orang. Tegur. Epitimia adalah teguran keras. Dengan tujuan bukan buat menghancurkan, tapi untuk mengajarkan sesuatu pada orang itu supaya dia bertobat. Kadang ada orang percaya yang sedang menjadi pelengkap penderita. Udah biarinlah, aku memang korban, diam aja gitu ya, tanpa melakukan satu kebenaran. Tadi 3 ya, yang keempat. Kadang demi melampiaskan amarahnya, demi agar hawa nafsunya atau keinginannya terpenuhi, maka seseorang rela melakukan hal-hal yang dapat mempermalukan dirinya. Nggak peduli. Nah, bagiannya ini bagian yang termasuk dalam pesan Tuhan. Bahwa ada pihak iblis yang beroleh keuntungan gara-gara ada orang percaya yang tidak peduli akan status dirinya. Mau dibikin memalukan diri sendiri, nggak peduli. Ya tapi kan kamu anak Tuhan, nggak peduli. Tapi kan kamu hamba Tuhan, nggak peduli. Demi melampiaskan hawa nafsunya. Maka seorang rela melakukan hal-hal yang sampai mempermalukan diri pun ia lakukan. Nah, hal-hal ini membuat celah-celah yang dapat menimbulkan pintu terbuka buat si musuh, dan musuh beroleh keuntungan. Ya, ini jadi penekanannya ya. Jadi celah itu terjadi tidak selalu karena seorang percaya melakukan pelanggaran atau dosa. Tapi celah terjadi ketika orang percaya juga tidak melakukan apa-apa. Iblis gak bisa menerobos pagar yang dimiliki orang percaya. Oh, pagar yang dimiliki orang percaya luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang setuju katakan amin. Kecuali apabila orang percaya sendiri, itu sendiri yang membuka pagar itu. Sehingga musuh beroleh jalan masuk. Ya. Jadi yang iblis lakukan adalah mengamati sambil memegang buku hukum, yaitu Alkitab. Bukan untuk dilakukan, tapi untuk dakwa-dakwa orang. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar iblis tidak memperoleh keuntungan sedikit pun. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, jangan menjadi seorang percaya yang tidak peduli atau tidak teliti. Jangan menjadi orang percaya yang tidak peduli atau tidak teliti. Jangan menjadi orang yang disebut ignorant believers. Pemercaya yang ignore, yang cuek, gak mau tahu. Jangan menjadi orang percaya yang tidak peduli atau tidak teliti atau sembrono. Ya, ignorant believers. Kembali ayatnya 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Ya. Tadi saya udah sampaikan yang versi New King James. Di situ ada penjelasan yang lebih lengkap. Jangan sampai iblis memperoleh keuntungan dari kita. Gara-gara kita tidak mengindahkan cara atau sarana atau tadi devices atau pemikiran yang iblis gunakan. Jangan sampai iblis dapat keuntungan gara-gara kita cuek. Kita nggak peduli cara kerja mereka. Gara-gara kita nggak mau tahu senjata yang dibangun oleh si iblis.
Tadi sebelumnya udah dijelaskan bahwa iblis tidak bisa menerobos pagar yang dimiliki orang percaya. Kecuali apabila orang percaya sendiri yang membuka pagarnya sehingga musuh beroleh jalan masuk. Mungkin kita masih ingat tentang hal pagar ini di kisah Ayub. Ya. Di Ayub 1 itu kan dijelaskan bahwa Tuhan kan membanggakan Ayub kan di hadapan iblis. Tuh lihat, dia orang saleh. Orang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan lain-lain. Lalu apa kata iblis? Terang aja. Karena dia dipagari sama engkau. Coba pagarnya diangkat. Artinya gini. Dari situ iblis kan mengetahui bahwa dia menyangka Ayub bisa saleh begitu luar biasa. Ya hidupnya dipagari. Dia tahu bahwa kalau seorang hidup dipagari, iblis gak bisa apa-apa. Betapa dahsyat pagar yang Tuhan berikan buat setiap umatnya, katakan amin. Gak bisa apa-apa. Maka iblis bilang terang aja. Dia salah gara-gara kau pagari, coba kau sentuh hidupnya. Maksudnya angkat pagarnya, aku bisa sentuh itu orang. Maka Ayublah yang menjadi percobaannya waktu itu kan. Mulai kan diangkat kan. Ya ternyata teruji kan. Di tengah pagar terangkat, dia gak meninggalkan Tuhan. Tetapi bukan itu yang mau ditekankan, tapi betapa kalau seorang hidupnya dipagari, gak bisa dijamah. Betapa luar biasa. Ya. Dari percakapan ini kita bisa melihat bahwa hidup orang percaya itu dipagari sama Tuhan. Dan iblis tidak bisa semena-mena merusak pagar itu, gak bisa. Kecuali memang Tuhan izinkan kan dalam seperti misalnya kasus Ayub tadi. Iblis tidak ada kemampuan untuk melakukan itu. Satu kesalahan yang dapat terjadi adalah ketika orang percaya itu sendiri yang membuat celah. Atau melakukan sesuatu yang membuat celah. Sehingga pintu masuk terbuka. Musuh dapat keuntungan. Saya nggak tahu kenapa pesan ini Tuhan berikan lagi sama kita. Tetapi yang pasti kan Tuhan tahu sekali. Jalan-jalan di depan kita atau hal-hal atau gangguan-gangguan apa yang mungkin bisa terjadi. Ya. Tetapi waktu Tuhan kasih tahu ini artinya wow, kita harus meningkatkan kewaspadaan kita juga. Untuk tidak menjadi orang-orang percaya yang cuek. Yang gak peduli, yang gak mau tahu firman Tuhan dan lain-lain. Ya. Nah, tidak mengindahkan di sini dikatakan ignore. Artinya orangnya disebut ignorant. Ya. Jadi oke, saya mau jelaskan tentang jangan menjadi ignorant believer. Jangan menjadi orang percaya yang ignorant. Apa sih ignorant? Ignorant artinya gini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, ignorant itu artinya they do not know things that they should know. Nah, lebih enak kan? Ya apa-apa artinya. Orang yang tidak mengetahui sesuatu yang seharusnya mereka ketahui. Banyak hal yang seharusnya kita tahu. Tapi ternyata si orang percaya nggak tahu. Kadang bukan nggak tahu, kadang nggak mau tahu. Sesuatu yang seharusnya kita sebagai orang percaya tahu. Kita bersyukur kita tiap hari dibikin tahu terus. Katakan amin. Wah, puji Tuhan. Terkadang ada orang percaya yang tidak tahu bahwa ada hal yang perlu diketahui untuk dipelajari. Sehingga ia menjadi seorang yang tidak tahu. Wah, ini banyak taunya nih ya. Banyak kata taunya ya. Oke, saya ulangi. Terkadang ada orang percaya yang tidak tahu bahwa ada hal yang perlu diketahui untuk dipelajari. Sehingga ia menjadi seorang yang tidak tahu. Tapi di sisi lain ada orang percaya yang memang memilih untuk tidak mau mengetahui sesuatu yang perlu ia ketahui. Makanya di dalam kitab Hosea kan, Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Di dalam terjemahan lainnya disebut umatku binasa karena apa? Lack of knowledge, karena kurang banyak tahu. Umatku binasa karena nggak tahu apa-apa. Umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Gara-gara salah satunya dikasih tahu nggak mau tahu. Atau nggak mau tahu bahwa ia harus tahu. Ya, makin bingung kebanyakan kata taunya.
Nah, untuk melawan pertempuran rohani secara efektif, kita harus mengetahui sesuatu tentang cara kerja musuh. Nah, ini udah dikasih tahu kan tadi di dalam 2 Korintus 2 ayat 11. Jangan sampai iblis ambil keuntungan. Gara-gara kita nggak tahu dia punya cara kerja. Gara-gara kita nggak mau tahu mereka punya devices. Cara kerja atau alat yang mereka gunakan. Misalnya contohnya kan tadi kan, di dalam kasus jemaat Korintus kan, ada penghasut tadi. Nah, Rasul Paulus kan di dalam bertindak, dia berhati-hati. Gak main cincang aja dah orang ini, enggak. Ada tindakan-tindakan yang dia lakukan di dalam koridor kebenaran. Ya. Supaya apa? Supaya dia jangan salah dan iblis ambil keuntungan. Gara-gara ada orang yang tidak mengetahui sesuatu yang seharusnya ia tahu apa yang menjadi senjatanya si iblis. Nah, ketidaktahuan tentang apa yang sedang direncanakan si iblis dan ketidaktahuan tentang kerusakan yang disebabkan oleh iblis gara-gara tidak mengetahui apa yang iblis akan lakukan akan sangat berbahaya bagi kesehatan rohani orang percaya. Dalam kata lain gini, orang-orang bodoh adalah mangsa empuk bagi mereka yang punya rencana jahat. Paling gampang kan ngakalin orang bodoh kan. Itu prinsip yang iblis pakai. Ini orang percayanya bodoh inilah, sikat aja. Bahkan Rasul Paulus sendiri kan, dia nggak tanggung-tanggung, jemaat Korintus sendiri. Contohnya di Alkitab ada kasus Akan di Yosua ya. Kenapa bangsa Israel kalah? Baru menang atas Jeriko, kemudian kalah atas Ai yang jauh lebih kecil dari Jeriko. Dari kota Jeriko yang ditemboki, dipagari yang begitu, dibentengi dengan begitu tebal, tinggi. Di situ Jeriko, Israel menang. Tapi lawan Ai, Israel kalah. Kenapa? Di ayat 1, di dalam kisah Ai, udah dijelaskan. Penyebab kekalahannya adalah karena ada Akan. Salah satu orang dari suku Yehuda yang telah menyembunyikan barang tumpasan. Sesuatu yang seharusnya ditumpas. Malah disembunyikan. Lalu disimpan di dalam kemah. Dan di bawah kemahnya pula disembunyikan dalam-dalam. Kenapa disembunyikan dalam-dalam? Karena Akan tahu ini barang tumpas. Ini gak boleh, tapi dia senang. Apakah dia gak tahu hukum Tuhan? Karena dia tahu hukum Tuhan, maka dia sembunyikan. Artinya Akan ini abai. Tahu ada hukumnya, tapi hati suka. Gimana tuh? Ya udah diambil jubah Sinear dan beberapa benda lainnya yang seharusnya dimusnahkan. Tapi dia simpan dalam-dalam. Joshua nggak tahu. Pemuka-pemuka Israel nggak ada yang tahu. Siapapun nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Ini menyebab kekalahan bangsa Israel. Waktu menghadapi Ai yang sangat jauh lebih kecil dari Jericho. Ya. Jadi ketika seseorang mengabaikan hukum Tuhan. Dia nggak tahu. Ada musuh yang beroleh keuntungan. Ada orang yang abai dengan cara kerja musuh. Padahal Tuhan sudah kasih peringatan. Tuhan udah kasih hukumnya. Ada orang yang gak tahu, ada orang yang tahu tapi pura-pura gak tahu atau memang gak mau tahu. Nah, ternyata ada beberapa kan jenis-jenis orang percaya. Ya. Padahal kalau kita baca Bapak Ibu Saudara di kitab Yesaya 54 ayat 17. Oh ini dahsyat. Yesaya 54 ayat 17 bilang begini, di bagian A-nya aja ya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Atau saya lanjut ya, biar tahu konteksnya. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau akan dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikian firman Tuhan. Nah saya ulangi kalimat yang pertama. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Ini kalau lihat kalimat di bagian bawahnya, inilah yang menjadi bagian
dari hamba-hamba Tuhan, dari kita orang-orang percaya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau. Jadi musuh nempa senjata mempersiapkan satu serangan. Gak akan berhasil di sini, katakan amin. Harusnya kan kayak begini. Gitu. Dengan kata lain, jadi ayat ini merujuk ini Bapak Ibu Saudara. Ada musuh yang sedang menempa senjata. Kalau di dalam bahasa aslinya senjata yang dimaksud, yang ditempa adalah mereka lagi membangun artileri. Wow, kalau dengar artileri ini suatu kekuatan, ketentaraan yang gak main-main loh. Ya iblis bangun. Merujuk kepada sesuatu yang dipersiapkan si musuh, yaitu peralatan senjata dalam bahasa aslinya merujuk kepada artileri. Dengan kata lain ini berbicara tentang adanya sesuatu yang berbahaya, bersifat fisik yang digunakan musuh untuk melawan atau menyerang orang percaya dengan menggunakan pisau, bom, senjata api, mortir, namakanlah apa aja yang namanya senjata. Dan ini gak main-main. Beberapa waktu yang lalu kan ada kejadian. Amunisi-amunisi yang udah kadaluarsa. Itu meledak. Karena itu memang sensitif Bapak Ibu Saudara. Saya sempat tanyakan kepada salah satu di Angkatan Darat, Pak emang disebut kadaluarsa emang berapa lama sih? 10 tahun dianggap kadaluarsa. 10 tahun itu masih baru. Dan kadang ada mortir kan. Mortir itu tuh meledak kalau dia kuncupnya jatuh ke tanah. Duk gitu. Itu tuh entah kaper atau tombol itu tuh sangat sensitif. Namun ya usia 10 tahun ada yang kejeduk nggak apa-apa dipegang baru meledak gitu ya. Bayangkan berapa orang tuh buyar. Dan ini yang dibangun si musuh. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan menjanjikan tidak akan berhasil. Tapi itu bisa menjadi berhasil. Nah ini kan yang menyedihkan. Itu bisa menjadi berhasil. Ketika diizinkan dalam tanda kutip. Jadi artinya gini, betapa sebetulnya perlindungan dan pembelaan yang Tuhan berikan kepada umatnya ini sangat luar biasa kan. Sampai perlengkapannya sedemikian dahsyat gak akan berhasil. Dengan catatan bahwa jangan kita menjadi orang yang tidak peduli akan semuanya itu. Jangan menjadi orang percaya yang tidak tahu atau tidak mau tahu kalau ada musuh yang sedang mempersiapkan segenap persenjataan untuk melawan kita secara serius. Musuh itu serius. Bukan lagi muji nih, musuh serius. Tapi orang percaya juga harusnya lebih serius. Jadi jangan menjadi orang percaya yang tidak tahu atau tidak mau tahu, atau jangan menjadi orang percaya yang tidak tahu menjaga sikap dengan benar sehingga membuat musuh mendapat keuntungan atas sikap kita yang ignoran itu. Yang cuek itu, yang gak mau tahu. Yang tidak peduli bahwa salah bersikap, maka sesungguhnya kita sedang membuka celah bagi kerugian kita. Oke, itu yang pertama ya. Jadi jangan menjadi orang percaya yang tidak peduli atau tidak teliti atau sembrono ya, atau ignorant believers. Yang kedua, jangan menjadi orang percaya yang tidak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan ya. Mungkin poin ini kita udah terbiasa dengar ya, tetapi kita diingatkan lagi, jangan menjadi orang percaya yang tidak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ada ayat firman Tuhan kan, bahkan ada lagunya, kita hafal sekali ayat ini, firman-Mu pelita bagi kakiku. Iya kan? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Si penulis Mazmur ini, ya saya pernah menjelaskan bahwa pelita itu adalah lampion. Dan ini masih relevan sampai hari ini, bahwa itu memang lampion. Karena lampion itu terangnya hanya menyinari langkah. Setiap langkah, karena lampion kan bukannya yang bisa lampu senter yang bisa menerangi atau lampu pijar, lampu apapun ya, spotlight yang begitu terang menerangi seluruh wilayah. Enggak, dia hanya menerangi langkah. Jadi firman Tuhan itu hanya menerangi langkah demi langkah kita. Nah, artinya berdiri atas kebenaran firman, berjalan dalam firman Tuhan. Itu sebetulnya kita lagi menerangi langkah demi langkah kaki kita. Nggak bisa terlalu jauh karena sinarnya memang hanya sekeliling diri kita. Sejauh kaki melangkah.
Ya, itulah sebabnya kita terus harus dituntun karena gini, waktu kita nggak menggunakan firman, maka kita, kemana nih? Gelap nih. Begitu pakai firman, kelihatan lagi, harus melangkah, nggak kejeblos. Nah, biarlah konsep sinar lampion ini terus kita pegang sampai hari ini karena memang itu memang seperti lampion itu yang berbicara belajar melangkah step by step berdasarkan firman Tuhan. Nah, ayatnya 2 Korintus 2 ayat 9. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Ada kekuatan-kekuatan spiritual yang jahat ya di alam roh yang ingin menghancurkan hidup setiap orang percaya. Jadi misi mereka jelas, menghancurkan hidup orang percaya. Ya, si roh jahat, si iblis, si setan itu. Mereka mau menghancurkan apa aja? Banyak hal. Ingin menghancurkan hubungan kita satu dengan yang lain. Ingin menghancurkan gereja Tuhan. Selalu ingin menghancurkan apa? Ingin menghancurkan hidup pernikahan kita. Ingin menghancurkan anak-anak kita. Ingin menghancurkan orang tua kita. Ingin menghancurkan apa aja ya, orang-orang di sekeliling kita. Ini adalah kenyataan dan memang seharusnya kita membuka mata kita terhadap kenyataan ini untuk tidak mengabaikannya. Sehingga pihak kita harus, itulah sebabnya harus terus-menerus cari Tuhan dan firman-Nya untuk menuntun agar percaya akan apa yang benar, melakukan apa yang benar, menghindari rencana-rencana si jahat. Jadi kalau kita tahu musuh tuh punya rencana, ingin menghancurkan apapun dari setiap sisi kehidupan orang percaya. Nah, orang percaya nggak boleh cuek, harus bangun kehidupan kita. Makanya kita bersyukurlah ya, agak dicerewetin oleh Tuhan. Itu kan memberikan pesan lagi, peringatan lagi, teguran lagi. Kita bersyukur ya. Kalau nggak dikasih pesan peringatan kan kadang-kadang kan kita grafiknya pas lagi nggak kepikiran soal itu gitu. Datanglah pesan Tuhan di mana kita berjaga-jaga lagi dong. Ya, tingkatkan lagi kewaspadaan. Ya. Maka itulah sebabnya bangun terus kehidupan doa. Bangun terus kehidupan kita sedemikian rupa untuk waspada. Jangan lupa bangun kehidupan untuk terus berpengetahuan. Ya. Untuk mengetahui rencana-rencananya Tuhan. Visinya Tuhan. Agar gak menjadi orang yang mudah diperdaya oleh iblis. Nah, untuk berjalan secara demikian, kita sebagai orang percaya betul-betul butuh apa? Butuh komitmen sama determinasi. Musuh kan tinggal mengamati kan, yang namanya pencuri. Pencuri kan tinggal mengamati kapan rumah ini kosong. Atau kapan penghuninya lagi tidur. Kan pencuri kan cuma mengamati. Begitu kosong, masuk gitu. Nah, yang penghuni kan nggak menyadari bahwa ada yang sedang mengamati, ya. Maka dibutuhkan komitmen dan determinasi. Kenapa? Gini, memang nggak mudah berjalan dalam realnya Tuhan itu di tengah dunia yang serba seenaknya ini. Nggak mudah berjalan dalam kebenaran firman. Ya. Dunia punya apa? Dunia yang serba seenak ini punya segala prinsip, punya segala keinginan-keinginan yang sangat berbeda. Di sekitar kita ini begitu banyak prinsip-prinsip yang beda dengan kebenaran. Dan kita terus di depan mata kita setiap hari disodorkan, diperlihatkan segala hal seperti itu. Jadi untuk berjalan dalam kebenaran firman kalau nggak punya komitmen dan determinasi, kebawa. Bayangkan mau berdiri di atas kebenaran di tengah orang-orang yang ngajak menyimpang, itu nggak mudah loh. Kecuali kalau kita benar-benar punya determinasi yang kuat, punya ketegasan. Nah, untuk menutup ini, ya ampun waktunya udah ini. 3 hal yang kerap membuat celah terbuka ya secara cepat. Yang pertama, hati-hati dengan yang namanya penyakit hati. Karena ini termasuk 3 hal yang kerap membuat celah terbuka, penyakit hati. Jangan membiarkan hati masih menyimpan segala hal-hal seperti luka, ya, sakit hati. Jangan biarkan ada kekecewaan, kepahitan, iri, ketakutan, kekhawatiran dan hal-hal negatif lainnya.
Karena hati ini kan pusat kehidupan. Ya, hati ini istilahnya gini, hati ini radar kita. Antenanya kita. Bayangkan kalau ini antena dibebani dengan segala tadi, tek-tek bengek tadi yang segala macam sakit dan luka dan itu. Bayangkan ketajamannya seperti apa jadinya. Di Alkitab ada kisah ya, Kain dan Habel. Gara-gara persembahan Kain kan gak diterima, yang Habel kan diterima. Kejadian 4 ayat 6, saya sekilas saja mau tunjukin ini. Sejak peristiwa ditolaknya Kain persembahannya, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Wow, ada nongkrong di depan, gak bisa masuk sih, tapi udah nongkrong. Sudah mengintip di depan pintu. Engkau harus berkuasa atasnya. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi kan 3 hal ya. Yang pertama tadi penyakit hati, kedua kompromi. Kompromi. Di sini dikatakan gini Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan hal-hal kecil yang kita kompromikan. Seperti misalnya dosa-dosa yang sepele. Alah Pak, ini mah dosa kecil. Bohong kecil atau dusta kecil. Langgar-langgar kecil, semuanya kecil bentuknya. Chatting-chatting kecil dengan mantan. Oh, ini bahaya. Menggoda-goda kecil. Dan hal-hal yang kecil-kecil lainnya. Yang seringkali kalau kecil, ini mah kecil lah, gak bisa apa-apa. Tapi hati-hati, kompromi kan dimulai dengan hal-hal kecil. Ingat bahwa setiap langgar-langgar kecil yang kita izinkan selalu ada pihak yang membelanya. Nah ini nih, setiap langgar-langgar kecil yang kita lakukan selalu ada pihak yang membelanya. Nah sekarang pertanyaannya, siapa pihak yang membelanya itu? Jangan langsung iblis, kan iblis bilang, gue lagi disalahin gitu. Siapa yang membelanya? Kita yang bela diri kita, diri sendiri yang bela. Ini kan gak apa-apa, kecil. Ini kan mantan saya dulu kan gak apa-apa, udah kesian pas sekarang hidupnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita membela diri kita untuk melakukan kompromi. Kita yang menghibur diri kita yang nguatin, ayo gak apa-apa, ini mah kecil. Toh masih giat melayani, gak akan apa-apa tuh, gak matak jadi jatuh gitu. Kadang-kadang kan kita yang bela diri kita. Kita yang menghibur diri kita. Nah sedangkan kompromi kecil terhadap apapun akan dapat menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan aja dalam hidup kita. Kan kejatuhan dimulai dengan keserempet dengan batu-batu kecil kan. Ada yang keserempet dengan batu segede gajah. Tabrak namanya itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Penyakit hati. Kedua kompromi. Yang ketiga tidak hati-hati atau sembrono. Yang tadi ya. Alkitab mencatat masa kejatuhan Daud ketika jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsheba. Dimulai ketika Daud merasa ingin menikmati kemenangannya dan posisinya sebagai raja. Pengen dong. Ya. Setelah sekian tahun dikejar-kejar mau dibunuh, kini dia udah diangkat menjadi raja, hidup di dalam istana. Ya. Dan ini yang membuat mulai gak waspada. Seharusnya itu musim berperang. Musim di mana seharusnya dia mempertajam kembali, memperluas kembali wilayahnya, karena untuk itulah ia dipanggil sebagai seorang raja, memimpin pasukannya. Tapi ketika dia mulai memanjakan dirinya, ketika dia memanjakan tubuhnya, ya, udah Yoab kamu aja deh yang perang. Ya. Dia mulai mengasihani dirinya, capek ya, sekian tahun dikejar-kejar sama Saul, jadi waktunya kamu istirahat, nikmati kemegahan istana. Dan mulai ketika Daud mulai memanjakan dirinya, dia mulai jalan-jalan. Buka soto istana, dilihat ada yang mandi. Nah Bapak Ibu Saudara, Daud gak bisa mengelak ketika melihat ada yang mandi di situ kan. Ya usir itu yang mandi kan, gak gitu kan. Tapi kenapa gini, setiap orang tuh punya alarm. Katakan alarm. Ya. Mulai dari
Boleh juga tuh. Siapa? Nah, pada waktu siapa itu yang lagi mandi? Itu alarm sebetulnya kan nyala. Seharusnya nyala. Dan memang nyala, cuman gak kedengeran. Coba panggil. Nah, alarmnya nyala lagi. Alarmnya itu saya pernah jelaskan. Alarmnya salah satunya dalam bentuk waktu Daud nanya, siapa itu? Itu Batsheba, istri Uria. Itu alarm. Ajak sini, panggil. Mulai dipanggil, itu alarm sebetulnya nyala. Mulai diajak tidur, dua-dua sama-sama ngantuk, mulai alarmnya nyala. Dan ketika mulai hamil, alarmnya itu nyala terus. Itu stepnya banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Dan tapi alarm itu mulai gak kedengeran. Kenapa? Karena hidupnya mulai gak berjaga-jaga, gak waspada lagi. Gak berhati-hati lagi, hidup dalam sembrono. Menyepelekan. Udahlah Yoab kamu yang perang lah. Alarm itu dalam kehidupan orang percaya minimal ya ada 3 hal. Yang paling mendasar adalah hati nurani kan. Semua orang punya hati nurani. Tapi beda orang percaya, ada alarm selanjutnya firman Tuhan. Dan ada selanjutnya Roh Kudus. Tapi itu akan menjadi sia-sia ketika si orang percaya udah gak tajam lagi, gak peka lagi dengar peringatan-peringatan itu. Dan saya waktu ngomong ini buat kita semua termasuk saya. Biarlah kita terus masih tajam dengar peringatan-peringatan. Bukan orang percaya yang sembrono, yang cuek, yang gak mau tahu. Udah biarin aja. Matiin aja alarmnya. Kayak lagi tidur masih kurang cukup, alarm udah bunyi terus nih. Udah matiin dah. Berisik amat gitu. Nah itu yang membuat Daud akhirnya menjatuhkan. Langsung menutupi. Wah gimana caranya nih? Panggil Uria, panggil ini, panggil itu. Bunuh Uria akhirnya. Tapi beda kan ketajaman Daud waktu dia dikejar-kejar sama Saul. Makanya kadang-kadang posisi, situasi yang kita hadapi. Kadang sengajanya Tuhan untuk bikin kita tajam dan bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Katakan amin. Waktu dibiarkan enak berleha-leha. Nah disitulah iblis tahu, wah ada kesempatan untuk masuk. Nah bagian kita adalah kita tangkap ini peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pesan ini adalah kembali peringatan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi. Tetapi Tuhan udah kasih peringatan buat kita. Bagian kita adalah terus tingkatkan kewaspadaan kita. Yang mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.